Bapak sareng Ibu, kurang kawitan we nya, kayaknya udah semuanya relatif sudah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes. Terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita tiasa kembali riung mungpulung virtual dalam acara rapat koordinasi internal di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita diberi kesehatan, keberkahan, keselamatan dan tentunya kesempatan waktu untuk tiasa riung mungpulung dalam acara pada pagi hari ini yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tidak lupa dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan insya Allah pada para pengikutnya. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Dan ini merupakan salah satu tugas saya sebagai peran sekretaris untuk menyampaikan beberapa hal terkait peran sekretariat ya. Kalau di sekretariat kita melaksanakan berbagai fungsi, yang paling umum yaitu fungsinya umum kan, Kepeg umum dan humas. Nah, kalau urusan umum kelihatannya sudah berjalan. Nah, urusan kepegawaian juga sudah berjalan, terus kehumasan juga sedang berjalan, termasuk perencanaan, termasuk juga pengelolaan aset dan keuangan. Nah, untuk hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya juga sasieureun sabeunyereun bisa membantu memberikan tambahan informasi kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama juga terima kasih kehadiran rekan-rekan Eselon 3. Tadi saya melihat Pak Kepala UPT PKDJB, Pak Erik sudah hadir tadi ketinggali. Terus juga Ibu Kabid Pemasaran, terima kasih. Juga Pak Kabid Despar tadi juga sudah hadir. Dan rekan-rekan Eselon 4, serta semua staf, baik ASN ataupun non-ASN. Dan juga khusus yang ngariung, itu yang di mana Museum Sri Baduga ya, tadi yang ngariung, wayahna tetap pakai masker, dan hatur nuhun sudah berkenan hadir ngariung bareng-bareng, meskipun panginten sanes tadarusan gitunya, tapi orang rapat heula lah panginten samantawis ayeuna ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin menyampaikan share screen. Kalaupun ada hal yang penting yang menurut Bapak dan Ibu perlu, mangga dicatat. Kalaupun tidak, didengarkan dulu saja. Tentunya siapa tahu itu bermanfaat begitu ya, bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Terus katingali share screen-nya, mana Wi? Terus ayah terus ketinggal teh Chan? Sudah Pak Sekis. Sudah ya. Terus Pak ketinggalan. Ya akan. Oke. Atas Pak. Ya, jadi ini mah kan keadaan narsisnya namanya. Jadi ini bisa tetap hafal wajah saya begitu ya. Ini saya buat paparan untuk mempermudah pemahaman kita. Yaitu untuk hari ini rapat kita adalah rapat koordinasi internal ya. Jadi ini kita rutinkan minimal atau 1 bulan sekali, ya maksimal pada bulan 2 kali gitu ya. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan dari peran sekretariat, saya khususnya sekretaris, yang dibantu oleh Kasubag juga, ada Pak Asmul, ada Pak ada Bu Ati, ada saya. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya secara pribadi dan kedinasan punten yang di kantor suaranya nanti tak. Supados tengah wagal Karnes. Yang pertama tentunya kami menyampaikan secara pribadi dan kedinasan selamat menunaikan ibadah saum 1442 Hijriah di tahun 2021 ini bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. Ya semoga ibadah saumnya di bulan Ramadan ini
penuh keberkahan, bisa kita laksanakan sebaik-baiknya, itu dengan berbagai aktivitas ibadah yang mendapatkan nilai bonus ya, gitu. Meskipun tentu sebagai peran pekerjaan, tetap itu harus menjadi juga prioritas karena ada keseimbangan Panginten ya antara kehidupan dunia dan juga nanti di akhirat begitu ya. Jadi sekali lagi selamat menunaikan ibadah saum. Terus yang kedua, kami juga secara koordinasi dan pribadi menyampaikan bela sungkawa ya kemarin atas meninggalnya Ibunda Ibu Ayu, Ibu Ayu, staf dari UPT, juga keluarga saya, almarhum Ibu Yani, semoga almarhumah husnul khotimah, ditampi iman Islamna, dan yang pasti juga keluarga yang ditinggalkan, khususnya keluarga Bu Ayu, diberikan kesabaran, keikhlasan, dan ketawakalan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu izinkan kami sampaikan ada beberapa poin penting, ada yang namanya siharka, ada e-filing, ada KIMOB, ada TRK, ada SIKD dan TTE, terakhir juga tata naskah dinas. Ini menjadi concern saya pada hari ini yang merupakan tentu kumpulan ya, kumpulan dari hal-hal yang sekiranya perlu kita bahas. Oh iya, satu lagi, hapunten, selain juga umat muslim, ini momennya juga yang baik, kami juga mengucapkan selamat Hari Galungan ya, khusus ini Ibu Sandra, selamat Hari Galungan, dan tentunya alhamdulillah di dinas kita ini kan multi dari sisi baik etnis, juga agama, dan toleransi ini pun menjadi hal yang sangat indah ya, manakala kita bisa menempatkan hal-hal yang baik ini dalam konteks silaturahim. Ya. Oke, itu mungkin Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya saya masuk ke poin selanjutnya adalah tentang siharka ya. Nah, untuk siharka, ini siharka adalah sistem informasi pelaporan harta kekayaan ASN. Bapak dan Ibu sudah muncul belum? Masih itu ya? Enggak di layar, sudah terus ketinggali ya nak? Hah? Ini sudah ya, di layarnya sudah. Nah yang pertama untuk siharka, saya sudah mengecek bahwa dari 167 pegawai ASN, alhamdulillah 166 pegawai sudah verifikasi ya. Berarti terima kasih pada partisipasi rekan-rekan semua. Dan satu pegawai sudah melaporkan, memang ini agak keteter, tertinggal, tetapi memang sudah dilaporkan di sistem dan menunggu verifikasi. Jadi sekali lagi untuk siharka, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan, khususnya yang ASN, karena mau tidak mau, sesuai juga dengan arahan Pak Gubernur di hari kemarin, di sore hari tentang IKP, bahwa menjadi ASN itu memiliki hak dan kewajiban. Dan salah satu kewajibannya adalah terkait tentang siharka. Jadi tidak hanya hak saja yang kita bahas, tetapi kewajiban-kewajiban yang tentunya menjadi tugas kami peran sekretariat untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk bersama-sama memenuhi terkait tentang kewajiban kita semua. Itu yang pertama terkait tentang siharka. Sekali lagi terima kasih ya. Urusan yang dilaporkannya seperti apa itu kembali kepada tanggung jawab Bapak dan Ibu semua. Tetapi yang pasti adalah kita sudah melaporkan. Ya. Itu udah ketinggali slide-nya sudah masuk atau masih slide lama? Coba dicek rekan-rekan. Ini yang kelihatannya sudah slide yang siharka atau masih slide yang lama? Masih yang sebelumnya ya? Ya bisa ya. Coba balik lagi. Ya baik, nanti saya lanjutkan saja ya. Yang selanjutnya terkait tentang e-filing. Yang terkait e-filing yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya adalah tentang pelaporan online ini paling lambat dilaksanakan pada tanggal 30 Maret yang lalu ya. Itu paling lambat. Dan yang kami minta adalah
untuk e-filing ini adalah, coba dicek dulu. Bentar, secara teknis ya. Kira sekedap cina ya, ada kesalahan teknik. Ya, sekedap. Bukan sih, bukan itu. Bapak dan Ibu, kayak sekedap ini kelihatannya si slide-nya tidak muncul ya. Oh, ini problemnya. Nah, coba. Nah, muncul nggak di sana? Nah, ya oke. Kelihatannya tadi ada hal teknis. Saya ulangi lagi ya Bapak dan Ibu ya. Untuk rapat koordinasi internal pada hari ini, pertama urusan siharka. Yang urusan siharka, ini kami sampaikan bahwa sudah muncul ya di layar ya. Nah, ini siharka. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah mengisi. Ada 167 pegawai ASN dan tinggal verifikasi ya. Nah, ini yang urusan siharka. Terus yang kedua adalah terkait tentang e-filing ya. Untuk yang e-filing ini intinya adalah pertama, pelaporan online untuk e-filing tanggal 30 Maret 2021 sudah lewat. Yang kami butuhkan adalah pelaporan dari teman-teman ke subbagian kepegawaian. Jadi saya minta teman-teman tayenu di layar kita bukti penerimaan elektronik ini tolong segera dikirimkan ke subbagian keuangan dan aset. Paling lambat di hari Jumat sekarang ya, 16 April, nanti kami cek lagi. Itu terkait tentang e-filing ya, terkait tentang e-filing. Dan sebetulnya saya yakin teman-teman sudah ya, karena itu semuanya merupakan kewajiban juga. Hanya tentu kami pun di sekretariat perlu arsip ya, perlu dokumentasi bahwa teman-teman sudah mengumpulkan persis seperti yang siharka ya, yang siharka tadi ya, itu. Terus yang selanjutnya adalah bicara tentang KIMOB ya. Nah, ini bicara tentang KIMOB, nah ini mungkin cukup menarik. Jadi izin kami sampaikan bahwa untuk data KIMOB, kita itu bagi Bapak teman-teman semua, berdasarkan data kehadiran kemarin, tanggal 14 April 2021, itu kita ranking ke-35 dari 38 OPD. Ya, ini bukan ranking yang membanggakan, dengan persentase kehadiran kita 96,41%. Nah, ini mungkin menjadi keprihatinan saya, mungkin perlu menjadi keprihatinan kita semua. Kenapa? Karena sebetulnya clue-nya adalah, clue-nya pada saat kita cek di beberapa dinas lain yang 100%, itu ada jumlah pegawainya yang melebihi jumlah pegawai di kita. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi, tentunya kita sebetulnya bisa nomor hiji begitu ya untuk absensi KIMOB. Ya. Padahal KIMOB ini kan juga menjadi kepentingan masing-masing individu, karena akan terkait juga tentang TRK dan ujung-ujungnya ke sana adalah berbicara tentang tunjangan atau apapun yang mungkin kita terima sebagai sumber rezeki begitu ya, selama kita bekerja secara profesional. Dari rincian tersebut kami coba breakdown bahwa di hari kemarin itu 167 pegawai, 136 dalam posisi ngantor, ya, atau di kantor, dan 23 orang dalam posisi dinas luar.
Sehingga yang hadir kemarin adalah 159 orang melakukan absensi KIMOB. Terus, di sini kami juga mungkin yakin bahwa dari jumlah sekian mungkin ada juga yang memang ke kantor, tetapi dengan berbagai situasi sehingga tidak sempat melakukan absensi. Di sini 2 orang yang cuti sebetulnya tidak masuk ke dalam hitungan, tetapi yang menjadi hitungan yang saya buletin berem itu 6 orang alfa. Jadi hari kemarin ada 6 orang yang tidak melakukan absensi KIMOB. Ini yang menjadi ranking kita kemarin itu di 35 ya. Dengan posisinya kita hampir ya. Yang terakhir Dinas Pendidikan terakhir dimaklum karena jumlah pegawainya 26.000 gitu ya. Terus juga Dinas Kesehatan dimaklum karena jumlahnya 1.300. Nah, kita cuma geser sedikit dengan BPBD ya, gitu kan. Nah, ini menurut kami ini sangat memprihatinkan. Jadi kami mohon, kami himbau, kami minta kepada rekan-rekan semua, baik secara struktur ataupun secara pertemanan, untuk mengingatkan rekan-rekan. Ya. Jadi mulai besok, saya minta tidak ada lagi yang alpa atau tidak ada lagi yang tidak melakukan absensi KIMOB. Dan saya cek juga barusan, per jam 9, ternyata kita ini masih ada 8 orang yang belum melakukan absen. Jadi mohon, kepada yang belum melakukan absen, segera absensi KIMOB, karena ini bisa dicek real time. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pimpinan masing-masing di setiap level, baik Kasih, Kasubag, juga Kabag, atau juga mungkin Pak Kepala UPT dan Simkuring, begitu ya, untuk mengingatkan senantiasa kepada teman-teman lainnya, tong hilap absen. Absensi KIMOB ini juga telat, tidak ada masalah. Misalkan telat 5 menit, telat 10 menit, tidak masalah. Yang penting melakukan absensi. Karena itu akan ter-record di sistem, dan bisa langsung dilihat tidak hanya oleh kami, oleh pimpinan juga sampai ke level gubernur ya gitu. Jadi saya tidak ingin mulai besok kita coba bahwa semuanya bisa melakukan absen tepat waktu atau lebih dikit bolehlah gitu ya. Dan yang terakhir yang ketiga, saya minta Pak Asmul, Pak Kasubag Kepegawaian, Humas Umum dan Humas beserta tim fasilitator KIMOB setiap jam 8 pagi melaporkan kepada saya rekan-rekan yang belum melakukan absen KIMOB. Sehingga nanti saya bisa menginformasikan atau nanti Pak Asmul menginformasikan di grup WA atau Japri bisa terawas gitu ya, untuk segera melakukan absensi KIMOB. Ya, ini seperti sederhana, tetapi ini menjadi penting ya. Kita bisa bergerak tidak di kelas 35, kita berharap masuk 10 besar, karena ternyata yang 100% itu sudah sampai ranking ke-18. Itu semuanya sudah 100%. Nah, jadi kami minta teman-teman partisipasinya untuk bagaimana KIMOB ini menjadi salah satu indikator kinerja dari Disparbud Jabar. Ya. Jadi itu sekali lagi kami sampaikan bahwa wayahna, nah ini juga mungkin bukan lagi himbauan, perintah bahwa untuk KIMOB wajib. Dan sebentar lagi saya bisa cek secara online, saya masih nute acan, dengan berbagai alasan, dengan berbagai tugas, wayahna menyesuaikan. Karena itu banyak langkah, banyak cara, apakah misalkan izin ke pimpinan, atau yang kedua pangabsenkeun kodunungan, itu ada fiturnya, ya. Itu ada fiturnya. Atau kalau misalkan harus ada tugas mendadak, silakan manfaatkan fasilitas dinas luar masuk kantor, atau fasilitas masuk kantor dinas luar, atau WFH sekalipun, tentu dengan catatan atasan langsungnya itu mengizinkan atau mengetahui. Ya, itu terkait KIMOB. Jadi punten ini agak dibereman juga, tulisan KIMOB-nya, karena ini salah satu concern, seperti sederhana, tetapi justru kita mulai hal-hal yang baik itu dari hal-hal yang sederhana. Dan tentunya kembali, saling mengingatkan, baik leveling pimpinan, strata, termasuk juga pertemanan. Antara sesama seksi, sesama staff, ataupun rekan-rekan non-ASN juga emutan gitu ya, ke yang ke ASN, tos absen teu acan. Karena yang non-ASN pun kan ada absensi terpisah. Malah nominalnya kan keren, mungkin di launching namanya seksi. Ya, itu kan beda lagi. Nanti kita bicara di kesempatan selanjutnya. Nah, itu terkait tentang KIMOB. Jadi clue-nya adalah yang ini, yang alpha ini ya. Jadi ini sama sekali tidak ngabsen kemarin. Ya, ada 6 orang. Saya tidak akan membuka di forum ini karena mungkin juga ada berbagai pertimbangan. Tetapi kami harapkan mulai hari ini dan besok tidak ada lagi. Kalau minggu depan ternyata masih ada yang masih absen, ya saya izin ke teman-teman
ya terpaksa kita publish ya. Karena ya untuk memberikan efek perhatian mungkin itu ya. Itu untuk yang KIMOP. Selanjutnya saya ingin sampaikan terkait TRK. Nah, untuk yang TRK, intinya sih sebetulnya himbauannya tidak terlalu banyak. Pertama, tetap rutin mengisi dengan kegiatan masing-masing. Silakan pelajari, silakan baca, dan tentunya juga jangan khawatir kalau misalkan slotnya tidak ada, begitu ya. Cari saja rapat, koordinasi, teknis seperti apa. Dan kalau betul-betul tidak ada, jangan berdiam juga. Usulkan ke fasilitator untuk diinputkan ke BKD secara resmi bahwa ini ada kegiatan yang memang perlu dimasukkan di seksi X di Disparbud Jabar, kan gitu ya. Atau di subag mana yang memang kami tidak punya aktivitas sehingga kami tidak bisa mengisi TRK. Itu mungkin terkait TRK. Yang kedua, jangan terlambat nginput ya, karena syarat untuk input TRK itu sekitar 1 minggu. Jadi kalau hari ini kita bisa menginput sampai minggu lalu. Nah, lewat 10 hari atau 8 hari dari situ, kita sudah tidak bisa input lagi. Dan itu akan berimplikasi juga terhadap kinerja. Ya, karena sekarang kita semua berbicara tentang kinerja. Ya. Di sisi lain juga, alhamdulillah, saya juga ingin merasa berbangga hati, menyampaikan apresiasi kepada rekan yang masuk Employee of the Month. Malah kahiji kan, Pak Laude ya kemarin. Terima kasih, Pak Laude hadir. Nggak ada. Ya. Terima kasih. Saya harapkan tiap bulan dari Disparbud Jabar itu tetap ada yang masuk menjadi Employee of the Month di semua level. Karena levelnya ada eselon 3, ada eselon 4, ada fungsional, ada staf biasa, kan begitu ya. Nah, kita harapkan teman-teman bersemangat untuk itu. Terlepas kalaupun nanti berbicara tentang mendapatkan reward dari Pak Gubernur atau dari pemerintah provinsi, itu beda lagi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita rutin mengisi, rutin menyampaikan, dan juga berani untuk bagaimana menyampaikan inovasi-inovasi yang dilakukan meskipun inovasi sederhana. Karena yang ingin kami sampaikan, inovasi itu juga tidak serta-merta harus sebuah aplikasi. Inovasi itu adalah merubah atau ide sesuatu yang menjadikan lebih mudah, lebih baik, dan lebih cepat pun itu inovasi. Ya, gitu. Jadi jangan, pokoknya kalaupun nanti masuk kandidat Employee of the Month, terus disuruh bikin YouTube, nggak ada masalah, bikin saja, gitu ya. Kalaupun misalkan tidak bisa sendiri, di sini kita punya teman-teman humas, minta tolong, kan gitu ya. Atau seperti apa, sehingga itu bisa dipenuhi. Dan yang terakhir untuk TRK, mungkin kalau teman-teman sudah buka TRK, itu ada kewajiban registrasi MySAPK. Ini saya sendiri pun belum menginstal, tetapi karena ini sudah masuk di TRK, tolong menjadi perhatian kita semua. Jadi siapa yang duluan nanti menginput, seperti apa, sok Pak Talepa ke teman-teman lain, getok tular ya. Tidak hanya menjadi tugas Pak Kadarisman dan Pak Yosi, tetapi juga menjadi tugas kita semua. Itu mungkin terkait tentang TRK ya. Nanti kalaupun ada pertarosan, Bapak dan Ibu, silakan tulis di chat aja. Di chat itu tulis pertarosan-pertarosan yang mungkin menjadi kegalauan ya. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah berbicara tentang SIKD dan TTE ya. Saya ingin sampaikan di sini tentang SIKD dan TTE. Kita ini sudah ada sosialisasi penerapan SIKD Si Manis Juara. Itu dilakukan di 10 Februari yang lalu. Ya. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Karena ini merupakan salah satu terobosan untuk bagaimana sebuah model kearsipan, model surat menyurat di Pemprov Jabar itu menjadi lebih mudah. Dan tentunya ini digital ya. Tentunya ini digital. Nah, harapannya adalah kami berharap bahwa aplikasi yang sudah di-launching ini, yang sudah disosialisasikan, bisa kita gunakan. Ya. Kenapa bisa kita gunakan? Karena ini akan mempermudah tugas pekerjaan kita, akan mempercepat tugas pekerjaan kita, termasuk pengarsipan yang relatif lebih simpel, lebih cepat, dan tidak memakan tempat. Ya, gitu. Nah, kami ingin menyampaikan pertama, poin pentingnya dari SIKD dan TTE ini adalah, oh ya, bisa bingung, TTE naonnya? Tanda tangan elektronik. SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, ya, visi lepatnya. Nah, yang paling penting pertama adalah komitmen.
Ya. Komitmen dari pejabat struktural, baik eselon 3, eselon 4, fungsional, dan staf, baik ASN dan non-ASN. Kenapa ini menjadi komitmen? Karena dengan aplikasi ini sebetulnya semua rekan-rekan sudah memiliki akses, baik level sekretaris, kabid, kepala UPT, Kasih, Kasubag, dan staf, itu sudah memiliki akses sebetulnya. Hanya permasalahannya adalah apakah pada sosialisasi itu terpapar informasi atau tidak. Ya. Karena kalau kami cek, undangan hari ini pun, yang rapat pada hari ini, yang sekarang sedang berlangsung, itu kami juga menyampaikan undangan via SIKD. Dan saya cek tadi pagi, alhamdulillah, yang macatnya di bawah 50%, ya, dari alamat email yang tercatat. Gitu ya. Padahal sebetulnya tidak sulit, kantun dibuka aplikasinya, passwordnya sudah ada, di situ bisa kelihatan. Memang di sini belum ada pop-up ya, tetapi di situ sudah kelihatan ada surat masuk seperti apa. Nah itu. Jadi kami mohon komitmen ini menjadi komitmen bersama untuk mempermudah. Jadi dimanapun kita bisa mengecek ada surat apa sih yang turun ke kami atau yang memang perlu kita tindak lanjuti. Ya. Terus yang kedua tentunya tadi masing-masing eselon dan eselon 3, eselon 4, rutin cek ke aplikasi. Ya. Walaupun ternyata dengan segala kesibukan terjadi kesulitan, nah kita masuk poin yang ketiga, bahwa tugaskan staf di masing-masing seksi atau subbagian untuk akses ke SIKD ini. Jadi punten Bapak dan Ibu tolong dicatat, ini level stafnya itu per seksi minimal. Ya. Jadi seksi, seksi banget dan seksi kurang banget, maksudnya, itu ada stafnya yang ditugaskan untuk akses SIKD ini dan melaporkan rutin kepada pejabat strukturalnya. Pak, Bu, ini ada surat masuk, disposisinya begini, mohon arahan. Nah itu penginten. Dan kalaupun dari daftar nama staf itu, misalkan Pak, saya belum ada staf yang diberi akses untuk SIKD, segera lapor ke Subag Kepegum Humas untuk direkap dan diberi akses. Ya. Kami melihat memang beberapa kasubag, beberapa kasih sudah ada rekan staf yang ditugaskan, tetapi ada subbagian lain yang belum. Ya, ini tujuannya mempermudah Bapak dan Ibu. Ya, dan kita pun sebagai struktural tentunya juga tidak lepas kontrol, meskipun dibuka oleh teman-teman staf, kita pun tetap bisa mengecek memonitor seperti apa. Ya. Kenapa ini juga dibahas? Karena kita akan berbicara tentang penerapan tanda tangan elektronik yang ditargetkan di tahun 2021 itu 100% diimplementasikan. Nah ini menjadi hal yang penting. Nanti kita akan bahas tentang TTE-nya di ruang yang terpisah. Tetapi secara usulan, kita sudah mengusulkan semua pejabat struktural memiliki tanda tangan elektronik. Baik yang sudah punya tetapi revoke karena pindah jabatan, atau yang memang belum punya sama sekali. Gitu. Karena besok lusa tidak ada lagi tanda tangan basah print out ya, gitu ya. Ini langkahnya kita ke sana, tetapi sekaligus juga ini sudah ada aplikasinya terkait tentang sistem informasi kearsipan dinamis. Nah, tolong ini menjadi concern kita semua dan di akhir minggu ini kami akan mengecek apakah semua seksi subbagian baik di bidang sekretariat dan juga di UPT itu sudah punya staf yang diberi akses atau belum. Terus yang kedua, kami akan mengecek sudah dibuka atau tidak. Bagi yang sudah rutin dibuka, kami ucapkan terima kasih. Ada yang sudah rutin membuka seperti apa, meskipun juga kadang-kadang lebih cepat dengan WA. Nah, problemnya kan kalau WA personal, ya. Kalau ini tersistem, gitu. Jadi WA biasa untuk percepatan, tapi ini tolong dibuka minimal sehari dibuka seperti makan, seperti jam makannya muntasawuma pagi, siang, sore, kan begitu ya. Atau kalau rajin ya bukaan tinggal unggal jam, oke tidak naon. Kan mungkin depan laptop, depan komputer, rekan-rekan staf bisa ditugaskan. Itu terkait tentang SIKD dan tanda tangan elektronik. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir tentang tata naskah dinas. Ya terus terang aja Bapak dan Ibu, saya hampir 2 bulan sekarang menjabat sekretaris, dan di awal-awal saya memang cukup rajin membaca setiap kata dari semua surat yang akan ditandatangani oleh Pak Kadis. Termasuk juga saya baca rata kanan, rata kiri, atas bawah, huruf, segala macam. Namun ternyata, alhamdulillah banyak yang mungkin dikembalikan lagi segala macam ya. Namun ternyata sampai hari ini masih ada begitu ya, yang lempeng misalkan dari titik 2 di atas dengan kata-kata di bawah nih saya munculin di sini ya. Saya munculin di sini, ternyata masih ada
Terus kadang-kadang huruf beda. Di nomor sifat dan lampiran hurufnya 10 fontnya, pas di dalam batang tubuh 12. Malah beda di huruf nate. Nu ieu Arial, nu ieu Times Roman. Kan begitu ya. Dimohon ke teman-teman semuanya, terutama mungkin dari level eselon 3, eselon 4, tolong sebelum diparap cek lagi. Ya, tolong dicek lagi bahwa hal-hal yang sederhana ini menjadi tidak sederhana manakala suratnya sudah ditandatangan Pak Kadis dan keluar menyebar menjadi milik publik ya itu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa peraturan gubernurnya ada Pergub 30 2018 tentang tata naskah dinas. Ini saya sengaja mengutip ini halaman 9, ini lampiran 9, format surat biasa Sekda atau Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernur. Ini sebagai salah satu contoh. Karena di sini titik krusialnya banyak sekali yang saya coret, yang saya kembalikan, padahal sudah full parap ya. Ini saya juga sok tega begitu ya. Tapi gimana lagi? Karena kalau Pak Kadis sudah tanda tangan, surat sudah keluar, dan ada yang mengkritisi kan ke Pak Kadis gitu kan, ya itu yang jadi masalah. Kita harus juga mengawal marwah Kadis, marwah dinas ya seperti apa. Jadi mohon ini menjadi hal yang penting bagi saya terutama, bagi kita semua, karena memang ya kumaha deui gitu ya. Ini harus menjadi pegangan kita semua. Nah, yang jadi penting adalah nyambung lagi dengan SIKD yang tadi, Bapak dan Ibu. Di SIKD ini ada dua fungsi. Ada fungsi menerima surat dari luar ataupun di internal kita. Ada fungsi kita membuat surat untuk dikirim keluar. Mungkin nanti kalau staf yang ditugaskan sudah tune in, pada saat surat akan dibuat, ini sudah ada template Bapak dan Ibu ya. Di SIKD ini sudah ada template. Jadi, mau aya rata kiri rata kanan lepat deui. Ya, kecuali mungkin salah ketik kata-kata, itu mohon dicek lagi. Jadi, punten, ini yang SIKD staf yang ditugaskan untuk yang diberi akses, saya minta segera, gitu ya. Segera diusulkan ke Subag Kepegung Humas. Ya. Karena mau tidak mau, ini menjadi penting terkait tentang ini. Jadi satu lagi himbauan saya, baca kembali Pergub ya di semua level. Dan ini menjadi tugas kita semua untuk saling mengecek. Dan saya juga memberi kewenangan ke rekan-rekan staf non-ASN sekalipun, pada saat menemukan surat yang tidak tepat, coret saja. Lamun sieun nyoret, nyawa wartos ka kasubagna atau kasina gitu, Pak ieu teh lepat Pak, punten, kan begitu. Itu yang menjadi hal yang penting yang ingin kami sampaikan, karena hal-hal sederhana ini menjadi tidak sederhana setelah menjadi konsumsi publik. Itu mungkin hal-hal penting yang ingin disampaikan dari saya. Tekeda seueur-seueur heula lah ya. Poinnya mah yang tadi kan, poinnya mah pertama Siharka, e-filing, KIMOB, TRK, SIKD, TTE, dan tata naskah dinas. Seueurnya ya lumayan lah. Ya itu yang menjadi concern saya yang ingin disampaikan dalam silaturahim pada pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya juga hapunten kalau ngabejaan bulu tuur begitu ya. Anu gitu bagus biasa, cenah Pak Sekdis, nggak ada masalah. Tapi saya sebagai peran tugas Sekdis memiliki tanggung jawab untuk bagaimana menyampaikan hal-hal yang terlihat sederhana, tetapi tidak sederhana. Ya, itu mungkin dari saya. Oh ya nih Pak Kabid, nuhun, Pak Laude sudah tugaskan beperda. Oke, nggak masalah Pak. Yang penting dari setiap bidang sekarang bisa hadir, dari UPT dengan koordinasi ini di beberapa tempat, itu juga rekan-rekan tiasa hadir silaturahim, dan punten, kita memang saling mengingatkan untuk hal-hal yang seperti ini. Mungkin besok lusa, pembahasannya bisa saja masuk ke urusan pembahasan PPID, kita akan bicara tentang perencanaan, kita akan bicara tentang SIPKD, SIPD ya, keuangan yang sekarang riweuh, kan begitu bagaimana penyelesaiannya, ataupun hal teknis yang merupakan tugas fungsi bidang dan UPT. Nah itu tentu menjadi concern dari saya, karena saat ini diberi amanah sebagai sekretariat yang tentunya juga saling melengkapi dengan 3 kasubag yang berada di bawah kami ya. Jadi sekali lagi Siharka tadi sudah disampaikan, terus juga e-filing mohon segera dilaporkan. Punten Ibu Surya dan tim untuk segera diinformasikan nanti laporan hari Jumat ke saya mana yang sudah lapor ataupun yang sudah atau yang belum rekapannya ya. Terus yang selanjutnya untuk KIMOB. Nah, kami sekali lagi
wajib ngabsen pokoknya mah gitu ya. Apapun yang terjadi wajib ngabsen. Kalaupun ada canduwi kantorna, cenah kan bisa mengajukan dinas luar masuk kantor atau WFH atau izin, kan sebetulnya itu bisa. Termasuk lagi yang cuti ya. Yang cuti meskipun surat cutinya sudah diajukan secara tanda tangan basah ke Pak Kadis atau di level Kabag atau sekretaris untuk level staff, wajib juga menginput di Kimo ya. Wajib juga input di Kimo bahwa sedang melakukan cuti, baik cuti apapun ya, gitu. Itu sehingga terrecord di sini adalah cuti. Karena kalau tidak terrecord cuti, di sini akan masuk ke dalam alfa ya, alfa, kupe ya. Nah, selanjutnya juga tadi TRK sudah, itu mangga yang TRK sudah, dan juga untuk SIKD dan TTE juga sudah kami sampaikan. Kalaupun nanti rekan-rekan Harilabdi apa yang disampaikan, nanti di-share dari teman-teman Humas, ya tiasa melalui link YouTube atau apapun ya, sehingga tiasa diulang apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik hari ini ya. Termasuk yang terakhir adalah tata naskah dinas ya. Ini punten pisan, kalaupun ternyata tos diparap segala rupi naik ke sekdis dicoret sedikit gara-gara ukuran tesami kan itu lebar ya. Tapi itu punten, itu tugas kami untuk mengawal secara administratif. Cepat memang kita dikejar cepat dengan gaya Pak Kadis yang memang harus semuanya cepat, tapi administratif tetap. Karena kalau sudah keluar, ini urusan menjadi milik publik, khawatir pilih ada yang ya memblow up atau nyinyir atau apapun ya terkait dengan tata naskah dinas. Mungkin itu Bapak dan Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan sekali lagi, hapunten, apa yang disampaikan lebih kepada bagaimana kita menghimbau untuk kemajuan kita semua. Ya, bagi ya mungkin kalaupun tos damal atau tos lami damal itu iya sami gitu ya. Kami ingin mencoba bagaimana hal-hal yang seolah-olah sederhana ini bisa kita laksanakan. Ya, kalau ini insya Allah lancar, saya berharap kalau ini kompak kita semua minimal Pak, kimob urang mau angkat 5, ka-10 ya saya sudah bersyukur Pak. Komo masuk 5 besar gitu ya, karena ini terlaporkan gitu ya. Kalau masuk 5 besar kan kita bisa berbangga hati. Malah kalau kita berkomitmen semuanya, Pak Sekdis, hayu orang kahiji, hayu saya mah ya. Saya bisa menelepon tiap pagi anu teu ngabsen kan bisa. Misalkan di museum teu ngabsen sana mina ditelepon kan, absen dong kan gitu. Atau ku Pak Erik misalkan ya oleh Pak Kepala ngarabsen hal seperti itu. Ya. Dan kembali lagi satu hal yang lebih penting adalah bagaimana menjaga sebuah nilai tentang pekerjaan ini, bahwa bekerja kita semuanya dalam kerangka ibadah. Itu yang menjadi penting, ikhlas kita melaksanakan dengan beban tugas yang tentunya dari sisi profesional. Ya, gitu. Dan sekali lagi ulah pameng, kalau ada apa-apa, kontak ke Simkuring juga tiasa kontak, ataupun secara langsung ke Kasubag atau yang manapun ya, sehingga komunikasi kita tetap berjalan. Itu mungkin dari saya beberapa poin penting. Hapunten kalau seueur carios we wungkul cenanya gitu ya. Tapi insya Allah saya anggap ini juga penting buat kita semua. Itu mungkin dari saya. Selanjutnya mangga dari Pak Kepala UPT atau dari Pak Kabid atau dari para Kasubag dan Kasi ada yang akan disampaikan, dan juga dari rekan-rekan staf, atau mun badai ngetik di chat mangga, atau badai ngacung silahkan ya. Mangga kami persilahkan Bapak dan Ibu, bila ada pertarosan, ini waktu jam 10, kita masih punya waktu lah 15 menit, penginten ya. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang akan disampaikan secara langsung atau via chat, atau cekap. Kalau cekap sih 2 kemungkinan Bapak dan Ibu ya. Tospa cekap, ada 2 kemungkinan. Satu, memang apa yang disampaikan oleh saya dipahami, atau sama sekali tidak dipahami, gitu ya. Nah, itu mah kena diulang berarti kan, gitu. Itu mungkin dari saya, dan ini Bapak dan Ibu tiasa ditinggal, ini posisi saya sekarang di kantor, ini di ruang sekdis gitu ya. Bisa anu penasaran teu acan kantor ka ruang sekdis nya among we ka dieu gitu ya. Dan saya pun mohon maaf ke rekan-rekan yang dari UPT ya, Pak Erik, Pak Kepala dan jajaran. Saya belum bisa beredar ke sana. Insya Allah ini setelah 2 bulan saya ngerem gitu ya, bertapa di sini sebagai peran sekretaris. Besok lusa akan nguriling ke wilayah Pak Erik, begitu ya? Gitu Pak Kepala. Mangga dari Pak Erik, bila ada yang disampaikan, kami persilakan.
Terima kasih, Pak Sekdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Kedangu, Pak? Kedangu, ya. Ya, pada intinya, Pak, kami dari UPTD khususnya mengucapkan atau mengapresiasi kegiatan ini. Karena terus terang dengan adanya kegiatan ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, jadi informasinya nyampe kepada semua pegawai yang ada di Sparbud. Karena kalau parsial kadang-kadang memang mungkin ada yang lupa, jadi semuanya tidak nyampe sampai ke pegawainya. Kalau dengan seperti ini semuanya bisa mengetahui, jadi kita bisa lebih ini. Ya. Jadi sekali lagi Pak, saya mengapresiasi. Mudah-mudahan ke sana bisa mungkin sebulan 2 kali ya Rob sekarang. Karena ada hal-hal yang perlu diinformasikan, kita bisa jam seperti ini Pak. Itu mungkin yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Kepala UPT, Pak Erik. Terima kasih. Pak Kabi Despar, ada yang mau disampaikan? Atau dari Ibu Kabid Pemasaran? Izin, Ya, Pak Sekdis. Siap. Baik, terima kasih Pak Sekdis atas waktunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati juga. Saya juga mohon memperkenalkan diri karena memang selama 2 bulan di sini saya belum kenal juga dengan Bapak Ibu yang ada di bidang-bidang semuanya. Kemudian juga di UPTD. Saya juga memperkenalkan diri, saya Aris Dwi Subiantoro. Juga mohon maaf karena saya juga belum sempat ke teman-teman, hanya baru ke bidang pemasaran dan bidang industri, ke bidang kebudayaan juga belum sempat padahal tetanggaan, apalagi ke UPTD. Mudah-mudahan di lain waktu saya juga bisa silaturahmi dengan teman-teman yang di UPTD. Pak Sekdis, terima kasih sudah mengingatkan kita semua terkait dengan beberapa hal yang mendasar kita sebagai ASN. Itu juga sesuai dengan arahan Pak Gubernur kemarin sore ya Pak Sekdis ya. Alhamdulillah nanti juga ke pembinaan ke teman-teman di bidang destinasi akan kami lakukan. Kemudian juga ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan untuk menunjang kinerja teman-teman di destinasi. Yang pertama adalah memang di kami Pak Sekdis untuk kebutuhan komputer itu belum satu ASN, belum satu komputer, sehingga dalam melaksanakan tugas ada kendala masing-masing gitu ya. Karena juga seperti kita ketahui kalau PNS senjatanya komputer Pak Sekdis. Ya senjatanya komputer. Jadi dalam melakukan pengolahan data, pengolahan dan analisa tentunya mohon didukung pemenuhan kebutuhan komputer atau PC di bidang kami. Kemudian juga yang sedang kami lakukan adalah menertibkan data dan arsip Pak Sekdis. Jadi kami sudah menugaskan teman-teman di masing-masing PNS dan non-PNS untuk melihat arsipnya masing-masing. Arsipnya masing-masing karena juga ketika kita melakukan pekerjaan, rasa nyaman itu menjadi penting. Dan ketika melihat ada hal-hal yang ngeganjal gitu, ada arsip Pabalatak, kemudian di atas lemari itu banyak dus, itu juga menjadi perhatian kami. Kami sedang menugaskan teman-teman untuk menentukan arsip masing-masing. Kemudian ketika kita sudah memilah, nanti mohon dukungan dari Pak Sekdis dan Kasubag Kepegum untuk dipindahkan mungkin arsip yang inaktif atau yang aktif. Inaktifnya akan dipindahkan ke gudang arsip. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah terkait data Pak Sekdis. Kami juga sedang melakukan penataan data, baik yang khususnya di bidang destinasi. Kami juga nanti mohon dukungan dari teman-teman bidang maupun UPTD untuk dalam penggunaan data. Harapannya ketika saya menyampaikan ke Pak Kadis untuk
data yang diolah menjadi webdisk, Pak Kadis minta target waktu berapa bulan. Nah, ini mudah-mudahan data ini bisa segera kami selesaikan, tentunya tidak lepas dari dukungan teman-teman semua, baik yang di bidang maupun UPTD, khususnya kalau yang bidang destinasi akan kami selesaikan, mungkin ada kaitan dengan yang PTD, karena juga itu PTD itu ada kaitan dengan menjadi destinasi. Itu aja saya kira Pak Sekdis yang bisa sampaikan. Terima kasih juga atas kesempatannya kita berkumpul hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih juga saran, usulan dan juga permohonannya. Mari kita nanti bahas secara khusus ya hal yang teknis dari beberapa informasi dari Pak Kabid. Ibu Kabid Pemasaran masih hadir? Apakah akan ada yang disampaikan? Nggak ada ya? Ya udah. Mangga. Mangga Bapak dan Ibu dari rekan-rekan Kasih atau Kasubag, mungkin ada yang akan disampaikan, atau dari rekan staf, silakan di raise hand, atau di chat, boleh. Raise hand tag ya, kan gitu. Atau cekap. Kalau cekap, angkat tangan semua. Ya, angkat tangan. Ya, coba kita cek chatnya. Monumen hadir. Terima kasih. Rumah Angklung hadir. Hatur nuhun. Tacan ka iyanya, tacan ka tepangan. Oh iya, silakan Bapak kita ini, Bapak Kasubag Kepegum Humas, Bapak Asmul, kami persilahkan. Wis, Jawara Tim Majalengka. Mangga kami persilahkan. Di-mute dulu Pak, di-mute dulu. Nih Pak, tos. Silakan Bapak Jawara. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdis, Bapak dan Ibu-Ibu semua. Selamat, alhamdulillah. Jadi Pak Sekdis konsisten udah 2 kali ya kita melaksanakan Zoom ini. Mungkin ya ini kita akan kembali. Nah ini perintahnya ngedadak kemarin tuh Pak Sekdis, jadi kami kurang mempersiapkan segala sesuatu. Dan tadi saya disuruh jadi moderator, jadi ininya alatnya nih, wifi-nya kurang bagus. Pakai HP ini Pak. Terus yang kedua ya tadi saya nanggapi yang kaitannya dengan Pak Kabid Despar tadi ya. Mungkin ada beberapa hal kaitannya dengan arsip. Sementara kita juga sudah dinilai kemarin oleh Bapusdipda Pak, dan mudah-mudahan hasilnya ini bagus gitu ya. Nah ini mungkin kepada bidang lain juga seperti yang langkah-langkah Pak Kabid, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi karena setelah kita dinilai oleh arsip itu, nah ini tindak lanjutnya seperti apa. Ini menjadi bahan evidence nanti buat laporan kami ke ke Bapusdipda. Terus yang kedua mungkin tadi juga beberapa hal kaitannya dengan fasilitas ya. Salah satunya komputer. Nah kita berusaha juga di Kepegawaian dan Umum untuk bisa memenuhi kebutuhan para ASN, terutama dalam penataan ruangan. Nah ini mungkin insya Allah kalau tidak refocusing, nah ini saya punya target tahun kemarin tuh harusnya atau tahun ini tuh harus selesai. Tapi ya dengan refocusing, alhamdulillah kita anggarannya dipotong terus, jadi terbengkalai semua. Nah ini mungkin salah satunya kayak kemarin juga, tahun kemarin seperti halnya ya bidang Despar, jadi menganggarkan terus nanti penganggarannya yang kita eksekusi, yang kita kayak pemasaran juga kemarin pernah seperti itu. Jadi dianggarkan untuk belanja modalnya, disisipkan nanti dimasukin ke kami. Jadi kami yang mengeksekusinya, itu Pak Kabid. Salah satunya kalau misalnya memang mendesak. Tapi kami jadi sebagai umum juga akan senantiasa terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik itu peralatan komputer, TV dan sebagainya. Nah, kita baru ya beberapa hal yang bisa kita lakukan belum maksimal gitu. Kaitannya dengan penganggaran tadi.
tadi masalah kearsipan sudah, terus masalah itu juga sudah, terus kemudian masalah kimom ya memang ini kita juga saya sudah mencermati beberapa minggu ke belakang, nah, kita selalu aja di bawah. Ternyata hal ini saya pikir Kimob ini nggak usah lagi terlalu di kita push apa sekdis, tetapi ternyata mungkin kalau saya sih masih butuh uang ya. Kalau alfa itu pasti dipotong gitu. Nah saya pikir seperti itu. Jadi ya ternyata ada beberapa teman-teman juga yang nggak tahu karena kelalaian ataupun apa, mungkin tidak ada kesengajaan lah. Karena kalau saya pribadi kalau nggak absen ya nanti dipotong. Nah ini kan sayang kan gitu ya. Gitu. Ya, tapi mungkin dari sekian banyak ada yang mungkin HP-nya error dan sebagainya sehingga ya tidak bisa absen ataupun apa. Ya, tadi seperti yang Pak Sekdis bilang memang benar bahwa kadang-kadang kami juga suka mengabsenin gitu, nanti juga ke para kasubag ataupun kepala bidangnya kalau ada staf yang ya ada rusak HP dan sebagainya. Ya bisa betul jadi diabsenin kan gitu ya. Itu saja mungkin Pak Sekdis apa yang saya tanggapi. Terima kasih atas kesempatannya dan mungkin kesempatan seperti ini bisa tadi seperti yang Pak Kabidesper sampaikan secara rutin minimal ya 1 bulan sekali atau 2 bulan 2 kali kan gitu ya. Sama saja bisa dilaksanakan biar kita berkomunikasi dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sekdis. Bapak Jawara. Terima kasih. Ya, ini terima kasih sudah disampaikan oleh Pak Asmul. Ya, jika curhat tapi biasanya jadi ke Jawara sedih atau ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini ada pertarusan dari Pak Romulo ya. Siapa? Item pada aktivitas utama Japung di TRK sangat sedikit. Item yang banyak adalah pengembangan profesi. Sudah pernah diajukan perbaikan Oktober, tidak ada perubahan. Kumargi Simkuring Lebetna Kamari, Februari 2002 hiji, Bapak langsung ajukan lagi. Ya, Bapak langsung ajukan lagi. Karena saya dengan Pak Asmul, juga dengan Budia, sekarang juga sedang membuat konsep penataan pejabat fungsional. Jadi nanti kita akan melihat mana berbicara tentang ahli madya, mana ahli muda, ahli pertama, mana bicara tentang penyelia, terampil. Nah itu juga kami sedang memetakan dan termasuk juga placementnya seperti apa. Karena kita berbicara tentang Permenpan yang mengatur terkait fungsional. Ya, kita akan berbicara bahwa fungsional madya itu langsung di bawah Pak Kadis, kan begitu. Terus fungsional muda itu bisa di eselon 3, apakah di Sekdis atau di Kepala UPT, dan perannya jelas. Dupaknya pun nanti kita arahkan betul-betul terukur ya, gitu. Jadi insya Allah Pak, dan mungkin nanti besok lusa kita undang khusus rekan-rekan dari fungsional untuk kita diskusikan. Ya, Simkuring kan pendatang baru di sini juga untuk urusan fungsional masih belum paham. Tetapi saya ingin mencoba belajar cepat dari bapak-bapak semua yang fungsional. Dan ingin pagi-pagi Simkuring tiasa wae kan mengikuti jejak menjadi fungsional, gitu ya. Apalagi sekarang informasi bahwa fungsional pariwisata pun sekarang sedang berproses di level nasional. Jadi selain pamong budaya, juga ada terkait tentang pariwisata, gitu ya. Kalau Simkuring sudah nyobian Pak Romulo, saya dulu pernah jadi fungsional penyidik, pernah jadi fungsional perencana, cuman ternyata lebih concern di struktural Pak, begitu ya. Ya itu, terima kasih Pak Romulo dari Museum Sri Baduga. Dan selanjutnya ada raise hand. Oh, Kang Irwan, silakan. Pak Irwan, fungsional perencana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Sekdis, Pak Asep, Kasubag Kepegum, Bu Okti, sareng Kabid sanes. Terkait dengan ini Pak, siraman rohani mungkin ya Pak. Biasa di Disparbud ini beberapa tahun ke belakang di bulan Ramadan ini ada siraman rohani baik untuk ibu-ibu atau bapak-bapak. Mungkin dengan metode seperti ini bisa dilaksanakan juga Pak, barangkali 1 kali atau 2 kali untuk Ramadan ini kita coba. Kemungkinan kan tahun depan tentu juga kondisi masih
masih bisa normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi usul saja Pak, mungkin ada siraman rohani lewat metode Zoom meeting dengan pemateri yang biasa melaksanakan siraman rohani melalui Zoom meeting juga. Jadi kita tidak usah susah juga untuk mereka. Maaf, mungkin kalau yang orang-orang tua agak susah ya Pak, dai-dainya untuk lewat Zoom meeting yang biasa dipanggil Parbud, tapi sepertinya ada beberapa ustadz-ustadz yang biasa dipanggil Parbud yang memang dia sudah biasa Zoom meeting seperti Pak Ustadz Sofyan, beberapa ustadz yang pernah ke Disparbud. Mungkin itu juga. Kalau untuk bapak-bapak sih kita bisa ada di Jumatan ya Pak, ada khutbah Jumat. Tapi kalau untuk ibu-ibu sepertinya belum pernah ikut siraman rohani juga untuk 2 kali Ramadan di masa COVID ini. Jadi mungkin usul saya ada barangkali sekali atau 2 kali kegiatan siraman rohani di lingkungan Disparbud. Hatur nuhun Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, nuhun. Ada yang lain? Sekalian saya jawab. Cekap, baik. Coba ada yang ini nggak? Dayanya, ya. Hatur nuhun pisan Kang Irwan atas usulannya. Ini teh sahate sih namanya. Tadi pagi saya diskusi Pak di sini dengan beberapa rekan di sekretariat terkait tentang siraman rohani hybrid ya, gitu ya. Karena kalau mau di full online kan, kita punya masjid sebetulnya kan. Nah, cuman pertanyaannya adalah peralatan segala macam siap nggak? Tadi abdi tos narus, Ustadz kumaha, honorna kumaha. Terus harapan saya sebetulnya mungkin hybrid Pak. Jadi tetap kita laksanakan di masjid dengan protokol kesehatan dan yang lain di ruangan atau tiasawi di tempat lain pada saat WFH. Gitu. Tapi insya Allah kalau perlu mah tadarusan rutin gitu ya. Tapi ya kita coba usulannya kita pelan-pelan ya. Kita insya Allah Pak. Dan juga kan kita cadangan Ustadz Daya kan Pak Irwan juga standby. Gitu Pak. Ya. Maka itu usulan yang baik sekali, dan tentunya juga kami sebetulnya begini Pak, kami sedang mempersiapkan, dan setelah final beberapa opsi kami melaporkan ke Pak Kadis. Dan mungkin beliau juga punya arahan yang berbeda ya. Hanya mungkin kalau tadi tidak ada yang usul buka puasa cenah online malah aya gitu. Bukber cenah orang bukber online cenah gitu. Ya hese karena pembagian tajilnya berarti harus via WA, kan itu yang sulit ya. Nah, untuk bukber nanti kita coba settingan. Tahun lalu pernah melakukan buka bersama seperti apa. Mari kita sempurnakan, dan tetap peryogi. Ngariung itu peryogi, tetapi tentunya jangan sampai menjadi klaster kan begitu ya. Jadi itu, nuhun pisan Pak Irwan. Kelihatannya Bapak dan Ibu mungkin tidak ada pertanyaan lagi, raise hand-nya tidak ada, juga dari chat-nya tidak ada, dan waktu memang sudah kami alokasikan sebetulnya sampai 10.30 ya. Jadi kita sudah habis waktunya. Sekali lagi hatur nuhun atas kehadiran, kesediaan, keikhlasan teman-teman semua untuk memanfaatkan waktu ya pagi menjelang siang hari ini untuk kita berdiskusi hal-hal yang baik insya Allah. Kita mulai dari hal yang sederhana atau mungkin seolah sederhana, tetapi sebetulnya itu menjadi hal yang penting yang harus kita maknai bersama. Dan satu lagi ingin mutandai bahwa bicara KIMOB atau bicara TRK, My SAPK wayahna enggal download, minimal download dulu dan buka minimal itu ya. Karena kita khawatir ada pengecekan. Siapa yang belum download, siapa yang sudah. Karena zamannya sekarang begini. Ya, bagi rekan-rekan yang mungkin belum akrab dengan aplikasi, manfaatkan saja rekan-rekan staf, para CPNS nu araranom, terus para TKK nu araranom, gitu ya. Nu masih keneh gampil gancang gitu, seret gitu ya. Nah, itu manfaatkan, gitu ya. Karena kalau digulung ku nyalira oge, lamun dengartos makan kalah jadi Koream, gitu ya. Saya pun insya Allah, saya tidak bekerja sendiri, saya pun ingin ini kita bahasanya kembali rumus Pak Gubernur. Kita membangun super tim, bukan Superman, gitu ya. Jadi kita berharap semuanya bersama-sama untuk mewujudkan kemajuan ini, tidak 1-2 orang, tapi sesarangan. Dan yang terakhir tentunya, alhamdulillah, mari kita tutup pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini, dengan membacakan pantun. Atau siap Pak Irwan pantunnya?
Acan. Ya sudah, kalau Pak Irwan belum siap, Pak Asmo, atau siap? Acannya. Saya bacakan pantun yang dibuat oleh Pak, apa namanya, ini, Pak Yosi dan Pak Otis. Ya. Si Rama-Rama membawa tahu, belalang sembah bertukar kabar. Mari bersama, bahu-membahu, memajukan Disparbud Jabar. Yang terakhir, ke pasar ikan bersama Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Bapak dan Ibu, dan insya Allah apa yang kita diskusikan, kita kupingin hari ini, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga insya Allah menambah pahala saum di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Terima kasih. Saya izin pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.